Halo, selamat pagi warganet. Selamat pagi Indonesia, Sampurasun. Selamat datang kembali di Putar Roda Channel, tempat di mana roda kehidupan dan perjalanan kita rekam dalam visual yang ciamik. Oke guys, pagi ini roda kita sedang berputar di salah satu sudut paling ikonik di kota Bandung, Kota Kembang ya, Jalan Braga. Lihatlah kanan kiri bangunan-bangunan tua berarsitektur art dekor ini seolah melempar kita kembali ke masa Paris Panjapa. Bandung itu memang tidak pernah kehilangan magisnya ya. Selain kotanya yang indah, sejuk, ada salah satu hal yang membuat mata enggan berkedip. Apa itu ya? Apalagi lah kalau bukan mojang-mojang Bandung yang terkenal gelis dan ramah. Jalan Braga di pagi hari adalah panggung dinamika sosial yang luar biasa guys. Tengok saja di sekeliling kita. Banyak sekali aktivitas warga di sini. Ada yang goes santai dengan sepedanya, ada yang jalan kaki menikmati udara segar, dan tidak sedikit yang lari pagi alias jogging guys. Tidak heran juga kalau sepanjang sudut Braga ini sering dijadikan lokasi syuting atau tempat favorit para fotografer untuk foto pre-wedding gitu. Estetikanya dapat banget di sini guys. Nah, bicara soal olahraga, ada yang menarik di tahun 2026 ini. Mojang Bandung tempo kekinian itu luar biasa modisnya. Mereka membentuk kultur. Rencana sampai jam berapa hari ini? Olahraga bukan cuma biar sehat, tapi juga ajang tampil stylish. Gue santai. Setelah puas mencuci mata dan membakar ternyata banyak orang yang lagi syuting ya. Mulai memberikan sinyal-sinyal darurat nih. Perjalanan kita lanjutkan dan akhirnya kita terdampar di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Di sini ada satu destinasi kuliner yang cukup viral di media sosial. Ini dia, bubur ayam Kang Dedi. Apa sih yang bikin bubur ini berbeda dari yang lain? Jawabannya ada di toppingnya yang legendaris dan super melimpah gitu guys. Mulai dari suwiran ayam yang tebal, terus cakwe yang garing gitu, hingga kalau kita mau yang menu lain itu ada di satean jeroan, dan ya bumbunya katanya sih ya meresap sempurna gitu ya. Mari kita buktikan dan review secara visual. Look at this. Kita bubur legend dulu guys, di jalan apa ini? Ada bubur legend. Dari tanjakan, ini tanjakan yang berbeda. Tanjakan bubur Kang Dedi dengan top. Oke guys, kita hantam saja. Yang belum makan silakan pergi ke dapur ya. Siapkan apapun yang ada di dapur, mie atau teh atau kopi. Coba dong filosofinya, diaduk sama gak diaduk. Lupa lagi. Oh, lupa lagi. Ada gue itu kalau makan bubur diaduk, orang itu sifatnya kayak apa gitu. Oh, Kayak apa gitu. Lupa lagi. oh Cari tutorialnya. beda karakter, beda ngaduk. Apalagi belum lagi teknik ngaduknya beda-beda. Ya, ada yang diputer, Ada yang ke kiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Juga ngaduk ke situ ya. Ya benar. Berarti amun jika ngaduk gesik pasti tukang bangunan.
Agung. Kecap Paris. Itu satu apa? Kabogok panggil, urut kabogok datang ke panggil, aduh. Saritem, Yang mana? Apa tukang? Saritem. Mari kita cek. Nah, bersebut sari hitam. Sari, kulitnya hitam. Masih sari. Perut sudah kenyang guys, mari kita putar roda lagi. Kali ini kita melewati sebuah kawasan yang namanya tidak kalah viral dari bubur Kang Deddy guys. Ya, kita sedang akan melintasi area yang dikenal dengan nama Gang Saritem guys. Sebagai pemandu perjalanan Anda, saya sudah merangkum sejarah tempat ini dari berbagai sumber resmi gitu ya. Jadi sejarah Saritem ini ternyata sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda gitu. Tepatnya sekitar awal abad ke-19 gitu kalau nggak salah. Seiring dengan pembangunan jalan raya Pos itu Grote Postweg oleh Daendels dan pembukaan jalur kereta api. Jadi nama Saritem ini sendiri konon berasal dari nama seorang perempuan lokal bernama Nyimas Sari Item yang dahulu menjadi salah satu sosok terkenal di kawasan ini guys. Tempat ini bertransformasi menjadi kawasan merah sejak era kolonial untuk apa gitu? Untuk melayani para serdadu Belanda gitu dan para pekerja perkebunan gitu. Namun itu cerita lama guys. Jadi pada tahun 2007 kawasan ini secara resmi ditutup oleh pemerintah kota. Bagaimana kondisinya di tahun 2026 ini? Sekarang wajah Saritem itu sudah jauh berubah. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan, pembinaan ekonomi kreatif bagi warga lokal, dan penataan lingkungan agar menjadi kawasan pemukiman yang lebih sehat dan ya tentunya religius gitu guys. Nah, ini pesan nih buat para lelaki hidung belang atau yang suka jajan sembarangan. Ini ada sedikit nasihat gurauan tapi serius lah. Ingat rumah, ingat istri, dan ini yang utama guys, ingat dompet. Zaman sekarang lebih baik investasi buat kesehatan atau traktir istri makan bubur Kang Deddy gitu guys, daripada nekat mencari yang berbelang tapi berujung masalah. Setuju nggak guys? Sok komen atulah, komen dong, itu biar channel ini tampak hidup gitu.
Melanjutkan perjalanan pulang, ada satu pemandangan yang kontras dan patut kita apresiasi di jalan-jalan protokol Kota Bandung tahun ini, guys. Jadi di tahun 2026 ini kita bisa melihat penataan dan penertiban pedagang kaki lima alias PKL di berbagai ruas trotoar dilakukan secara masif gitu. Jadi hak-hak pejalan kaki yang selama ini terenggut gitu kini dikembalikan. Trotoar menjadi lebih ramah, bersih dan estetik gitu. Tentu saja transformasi tata ruang dan tata kelola kota yang semakin tertib ini tidak lepas dari ketegasan dan komitmen Kang Deddy Mulyadi gitu, KDM, dalam mengomandoi wilayah melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Para PKL tidak sekadar diusir melainkan direlokasi ke tempat yang lebih layak agar roda ekonomi mereka tetap berputar tanpa harus mengorbankan keindahan kota yang memang sudah menjadi hak buat publik gitu. Dan luar biasa lah, ada banyak cerita, yaitu jadi banyak penggantian gitu ya buat mereka yang kehilangan mata pencaharian gitu. Ya semuanya cara yang terbaik sudah ditempuh oleh KDM gitu, yang wajib kita apresiasi, terus kita jaga dan kita kawal bagaimana kelanjutan dari sosok KDM ini bagi kehadirannya bagi kota Bandung tercinta. Nah, sebelum sampai ke titik akhir perjalanan hari ini, guys, kita nanti akan melewati Jalan Cicadas. Jadi kawasan ini beberapa waktu lalu sangat viral gitu di medsos. Dan mengapa gitu? Karena Cicadas selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu titik kemacetan dan kepadatan PKL paling kronis gitu di kota Bandung. Guys, bayangin aja, trotoarnya dulu hampir tertutup sepenuhnya oleh lapak pedagang. Namun mari kita lihat ya kondisinya sekarang. Narasi tentang Cicadas hari ini adalah tentang perubahan. Warga Cicadas yang terkenal tangguh gitu ya dan memiliki solidaritas yang tinggi, awalnya sempat khawatir gitu dengan isu penertiban. Tetapi dengan kebijakan tata kelola kota yang komprehensif gitu, penataan PKL Cicadas kini menjadi percontohan gitu. Pemerintah daerah bersama Gubernur KDM memahami bahwa Cicadas bukan sekedar tempat jualan, tapi urat nadi kehidupan ratusan keluarga. Penertiban dilakukan dengan dialog yang memberikan solusi zonasi dagang yang lebih rapi tanpa menghilangkan karakteristik lokal Cicadas yang ramah dan hidup. Warga kini bisa menikmati jalanan yang lebih lega gitu, penataan sampah yang terus diperbaiki, dan para pedagang pun bisa berjualan dengan legal dan tenang. Ini adalah bukti nyata bahwa jika tata kelola kota dilakukan secara terstruktur dan objektif, keindahan kota dan kesejahteraan warga bisa menjadi baik dan akan berjalan beriringan gitu, guys. Wow, luar biasa perjalanan kita hari ini, guys. Dari segarnya pagi di Braga, gurihnya bubur Kang Deddy, sejarah di Saritem, hingga melihat langsung perubahan wajah kota Bandung di Cicadas. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu?
tentang wajah baru Bandung di tahun 2026 ini. Tolong deh tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and aktifkan tuh lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan perjalanan seru kami berikutnya. Jadi saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap tertib di jalan, dan sampai ketemu kembali di cerita selanjutnya hanya di Putar Roda Channel. Hatur nuhun. Ciao.